Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami di channelnya Fun Movie Channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Usuri Academy yang dirilis pada tahun 2023. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Intro. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Di Korea kasus pembulian sangat marak sekali terjadi di kalangan sekolahan. Terutama seorang siswa lugu ini, yang kesehariannya selalu dibully dan ditindas oleh teman sekelasnya yang kaya raya. Tapi bodohnya, ia pun malah menerima bulian itu dengan senyuman palsu. Padahal dalam hati kecilnya, ia sangat ingin sekali melawan si Kang Bully ini. Tetapi sayangnya, keadaan keluarganya yang miskin membuat ia sadar bahwa dirinya tidak akan bisa melawan si Kang Bully yang kaya raya itu. Suatu ketika dirinya pun tidak sengaja bertemu dengan seorang bos mafia yang memiliki bisnis rentenir. Lalu si bos mafia itu menawarkan pekerjaan kepada si murid culun ini menjadi bawahannya. Akibat itulah si murid culun ini pun merasa kalau dirinya telah memiliki backingan kuat dari bos mafia ini, dan berencana akan melakukan balas dendam kepada si Kang Bully ini dengan sangat pedih sekali. Dan apa yang akan terjadi, inilah filmnya. Di awal film, di sebuah sekolah menengah di Korea kita akan diperkenalkan dengan seorang murid lugu bernama Kang Jin. Dia adalah seorang siswa pintar yang kesehariannya selalu dibully dan disuruh-suruh oleh teman sekelasnya yang bernama Namyeong. Yang dimana Namyeong ini adalah seorang siswa kaya raya dan populer di sekolah itu. Dan karena kesombongannya itulah, ia pun menggunakan harta kekayaannya untuk menjajar dan menyuruh-nyuruh Kang Jin, seperti disuruh ke warung, disuruh mengerjakan PR-nya dan lain-lain. Sebaliknya Kang Jin sendiri hanyalah anak dari keluarga yang miskin. Bahkan kedua orang tuanya terlilit hutang akibat meminjam kepada seorang mafia bos rentenir yang bernama Bos Ran. Dan kini hutangnya itu malah semakin membesar akibat tunggakan bunga yang terus bertambah. Lalu Kang Jin yang mengetahui itu mencoba meminta keringanan kepada bos rentenir itu untuk bisa membayar hutangnya, dikarenakan ia yang tidak bekerja karena sibuk menyelesaikan sekolahnya. 누님한테 전해라. 원금 납기로 얼마 안 남았다고. 핸드폰 요금 밀려가지고 이렇게 커봤자 어차피 할 수 있는 일이 뭐 이런 거. Di waktu yang sama, kita akan diperkenalkan dengan teman sekelasnya Kang Jin yang bernama Dayong. Akibat gengsinya yang tinggi, setiap malam Dayong rela menjadi kupu-kupu malam agar bisa mendapatkan uang besar dan memiliki barang-barang branded untuk ia pamerkan di sekolahnya. Tanpa sadar saat Dayong sedang masuk ke hotel di belakangnya itu dia sedang diawasi oleh teman sekelasnya juga yang bernama Haewon. Haewon adalah seorang siswi pendiam namun sangat disegani di sekolahnya, tapi di balik sifatnya yang dingin itu, ia sangat mempedulikan Dayong dan ingin berteman dengannya. Di keesokan harinya saat di kelas, Dayong pun memamerkan lipstik mahalnya yang baru saja ia beli kepada teman sebangkunya yang bernama Shinji. Shinji adalah seorang siswi kaya raya dan populer di sekolah itu. Mendengar hal itu Shinji pun hanya tersenyum jahat saja sambil menjawab kalau ia bisa memberi lipstik itu. Dan rupanya Dayong sengaja memamerkan barang-barang branded itu agar dirinya bisa berteman dan masuk ke circle-nya Shinji. Namun hingga saat ini Shinji selalu menolaknya lantaran ia tidak mau berteman dengan Dayong yang miskin. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba saja datang Haewon ke kelas itu sambil menginjak kakinya Shinji yang membuat Shinji pun marah dan ingin menegurnya. Namun entah mengapa, saat melihat wajahnya Shinji pun malah jadi takut dan tidak jadi menegur Haewon. 이거 내가 갖고 싶었던 거였는데. Di jam istirahat Haewon pun pergi ke toilet untuk menemui Dayong dan mencoba menasehatinya agar tidak berteman dengan Shinji. Karena sebenarnya selama ini Shinji hanya berpura-pura baik dan ingin memanfaatkan Dayong saja. Akan tetapi, Dayong yang keras kepala tidak mempercayai omongan itu dan justru ia malah memarahi Haewon agar tidak ikut campur dalam hidupnya. Sedangkan di kelas terlihat Kang Jin yang sedang melakukan piket bersama teman baiknya yang bernama Mansu. Dan Mansu adalah seorang siswa lugu juga yang sama seperti Kang Jin. Tidak lama dari itu, datanglah Namyeong dan anak buahnya untuk mengganggu dan membuli Kang Jin.
Namun siapa sangka, pembulian tadi telah membuat Kang Jin berpikir dan akan mencoba memberanikan diri untuk melawan Namyong agar berhenti mengganggunya. Di tengah lamunannya itu tiba-tiba saja datang bos Rang ke kelas itu untuk menemui Kang Jin. Namun bukannya untuk menagih, melainkan ingin menanyakan, apakah Kang Jin melihat uang miliknya yang kemungkinan tertinggal di rumahnya Kang Jin saat kemarin lalu. Kang Jin pun menjawab bahwa ia tidak menemukan ada uang di rumahnya. Mendengar hal itu bos Rang pun sempat tidak mempercayainya dan meminta Kang Jin untuk segera menghubunginya jika menemukan uang itu. Ketika di rumah Kang Jin kembali melamun lagi mengenai nasib dirinya yang selalu dibully di sekolahnya. Dalam hati kecilnya ia berpikir untuk mencari pekerjaan agar bisa menjadi orang kaya dan tidak dibully lagi. Hingga saat ia akan duduk di sofa, dirinya pun tidak sengaja menemukan sebuah amplop berisi uang di bawah sofa itu. Yang tidak lain amplop itu uang milik bos Ran yang tidak sengaja terjatuh di rumahnya. Dengan cepat ia pun mengambil amplop itu untuk dikembalikan kepada bos Ran. Namun ketika di jalan ia malah tidak sengaja melihat Daeyong yang sedang berada di toko kosmetik untuk membeli lipstik mahal lagi. Akan tetapi ia pun tidak jadi membelinya lantaran uangnya yang kurang. Melihat hal itu, Kang Jin pun masuk ke toko itu untuk membayar harga lipstik yang diinginkan Daeyong menggunakan uang amplop itu. Rupanya selama ini Kang Jin telah menyukai Daeyong. Akan tetapi ia belum berani mendekatinya lantaran sadar diri dengan keadaan ekonomi keluarganya. Di sini Daeyong pun mengucapkan terima kasih kepada Kang Jin karena telah membelikannya lipstik. Mendengar hal itu, Kang Jin pun tersenyum bahagia karena merasa dihargai keberadaannya jika sedang memegang uang. Sehingga ia pun mengurungkan niatnya untuk mengembalikan amplop itu kepada bos Rang, dan ia akan menggunakan uang itu untuk foya-foya saja. Di waktu yang sama Haewon sedang melamun mengenai kehidupannya Daeyeon yang rela menjadi kupu-kupu malam untuk kehidupan yang bergengsi saja. Tidak ada pilihan lain, Haewon pun berencana akan menyebarkan videonya Daeyong yang sedang masuk ke hotel kepada siswa sekolah, demi bisa menyadarkan Daeyong untuk berhenti menjadi kupu-kupu malam hanya untuk kehidupan gengsinya saja. Keesokan harinya di sekolah Daeyong kembali memamerkan lagi lipstik mahalnya yang telah dibelikan oleh Kang Jin malam tadi. Akan tetapi Daeyong malah berbohong kalau lipstik itu telah dibelikan oleh Namyong yang merupakan pacarnya. Tentu saja Kang Jin yang mendengarnya pun merasa sakit hati, sebab ia merasa tidak dianggap. Sedangkan Namyong sendiri yang mendengar pun malah curiga kepada pacarnya itu telah berselingkuh. Mengetahui hal itu, ia pun memaksa Daeyong untuk mengaku dari siapa pemberian lipstik itu. Dengan penuh ketakutan Daeyong pun menjawab Kang Jin lah yang telah membelikan lipstiknya. Tentu saja Namyong pun sangat terkejut. Karena bagaimana bisa Kang Jin yang miskin bisa membelikan lipstik yang mahal untuk pacarnya. 남자친구가 강진이가 사줬어. 강진이 Di tengah lamunannya itu, ia pun tidak sengaja teringat kalau kemarin ia sempat melihat Kang Jin yang sedang didatangi oleh bapak-bapak yang tidak lain itu adalah bos Rang yang ingin menanyakan sebuah amplop berisi uang. Mengingat hal itu, Namyong pun menyangka kalau Kang Jin telah mencuri uang si bapak itu dan tidak mengembalikannya. Di sisi lain Kang Jin sendiri malah sedang asik bermain bersama teman baiknya yaitu Manso. Hingga setelah selesai bermain ia pun kembali ke kelasnya lantaran bel masuk telah berbunyi. Akan tetapi saat akan duduk ia pun baru tersadar kalau amplop uang milik bos Rang sudah tidak ada. Tentu saja ia pun berusaha mencarinya hingga ia pun tidak sengaja menatap ke arahnya Namyong. Seketika saja dirinya langsung curiga kalau Namyong lah yang telah mengambil uangnya itu. Lantas ia pun memberanikan diri untuk menanyakannya, dan benar saja, Namyong pun mengakuinya kalau ia sengaja mencuri uang itu sebab ia tahu kalau uang di amplop itu bukanlah miliknya Kang Jin, melainkan miliknya bos Rang. Maka dari itu, ia pun mengancam Kang Jin untuk memberikannya uang sebesar 5.000 won jika tidak ingin dihajar. 간 크다. 어떻게 숨기고 살았냐? 50만 원 갖고 와. Setelah itu Kang Jin pun pulang dengan raut wajah yang lesu dan penuh kekhawatiran. Ia bingung dari mana bisa mendapatkan uang sebesar itu untuk diberikan kepada Namyong. Sialnya, saat di jalan ia malah tidak sengaja bertemu dengan bos Rang, yang mana bos Rang kembali menanyakan lagi apakah Kang Jin berhasil menemukan amplopnya. Sontak saja Kang Jin pun langsung terkejut dan tak bisa menjawabnya. Bos Rang pun menjadi curiga kalau Kang Jin sedang menyembunyikan sesuatu.
Dan benar saja, setelah Bos Rang menggeledah bajunya Kang Jin, ia pun menemukan amplop miliknya yang sudah kosong. Ia sangat marah dan menyangka kalau Kang Jin telah menggunakan semua uang itu. 아무리 생각해도 여기가 맞는 것 같아. Namun setelah itu Kang Jin pun dibawa ke markasnya untuk dihukum karena telah berani mencuri uangnya. Dalam dunia rentenir, siapapun orang yang mencuri uang miliknya maka dianggap hutang. Yang artinya, Kang Jin pun telah berhutang karena telah mencuri uang miliknya. Tetapi sial sekali, Kang Jin tidak memiliki satupun barang berharga yang bisa disita, sehingga Bos Rang pun malah menawarkan Kang Jin untuk bekerja dengannya sebagai seorang rentenir, hitung-hitung untuk membayar utang saja. Awalnya Kang Jin menolak lantaran ia yang harus fokus sekolah. Namun Bos Rang yang pandai bicara mengiming-imingi Kang Jin akan menjadi kaya raya jika mau bekerja dengannya. Bahkan apapun barang pasti akan mampu ia beli jika menerima tawaran kerja ini. Tentu saja Kang Jin yang sudah merasa capek dengan hidupnya yang miskin menerima pekerjaan itu sebagai seorang rentenir. Kemudian Bos Rang pun mulai mengajarkan Kang Jin tata cara bagaimana cara menjadi rentenir yang baik dan benar. Pertama, Kang Jin harus membuat si nasabahnya malu, bisa dengan cara menagihnya di depan umum atau lainnya. Intinya buat si nasabah ini menjadi malu. Kedua, jika si nasabah masih tetap tidak mau membayar hutangnya maka tagihlah kepada keluarga atau saudaranya. Sedangkan yang ketiga adalah kekerasan. Itulah tata cara untuk menagih nasabah-nasabahnya. Di keesokan harinya, Kang Jin pun langsung mempraktekkan semua ilmu itu dengan mendatangi Namyeon yang sedang berpidato di depan murid di sana. Ia pun berteriak kencang kepada Namyeon untuk mengembalikan uangnya yang kemarin telah ia curi. Tentu saja para murid yang mendengarnya pun sangat terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana bisa Namyeon si murid kaya mencuri uang Kang Jin yang hanya seorang siswa yang miskin. 넌 네가 잘나가지고 애들이 너한테 빌빌 기고 그러는 줄 알지? 돈 갚아 이 새끼야! 왜? 보는 눈이 많으니까 원래 너처럼 못하겠어? 스탠드에 놔둔 내 마이에서 네가 내 돈 훔쳐. Namun sialnya, Pak Guru pun datang dan menghukum Kang Jin karena telah membuat keributan. Tidak hanya itu, Kang Jin juga langsung dikeroyok oleh Namyeon dan anak buahnya karena telah mempermalukannya. Namun ternyata semua penyiksaan tadi tidak membuat Kang Jin takut dan justru ia malah pergi ke kantor ayahnya Namyeon untuk berteriak menagih hutang anaknya. Di sisi lain Manso sendiri sedang mencoba menyadarkan Kang Jin untuk tidak berurusan dengan Namyeon. Akan tetapi Kang Jin pun tidak berkata apa-apa dan malah memberikan sebuah kartu nama milik Bos Rang. Yang mana ia tahu kalau sebentar lagi Namyeon pasti akan menghajarnya karena telah mempermalukannya tadi. Dan sesuai dugaan, tidak lama dari itu datanglah Namyeon dan anak buahnya yang langsung menyeret Kang Jin ke sebuah tempat. Dan di tempat inilah Kang Jin dihajar dan disiksa habis-habisan. 야, 씨발 이런. 닫혀있는 저 문을 보지 말고 Di waktu yang sama, Mansu sedang menelepon Bos Rang dari kartu nama yang diberikan Kang Jin sebelumnya untuk memberitahukan kalau Kang Jin sedang disiksa oleh Namyeon dan anak buahnya. Mendengar info itu dengan cepat Bos Rang pun datang ke sana untuk menyelamatkan Kang Jin. Lalu Bos Rang pun meminta ganti rugi kepada Namyeon yang telah mencuri uangnya dari tangan Kang Jin. Ia memaksa Namyeon untuk menandatangani surat kontrak pinjaman dengan bunga 10% per minggu. Tentu saja Namyeon pun menolaknya dan mengancam akan melaporkan Bos Rang ke polisi. Akan tetapi ancaman itu tidak membuat Bos Rang takut dan justru langsung menghajar Namyeon yang telah berani mengancamnya. 그거는 우리 고객님께서 Tidak ada pilihan lain, Namyeon pun terpaksa menandatangani surat perjanjian itu. 1 minggu pun berlalu, terlihat Namyeon yang sedang membayar cicilan pertamanya kepada Kang Jin. Akan tetapi uang yang baru saja dibayar, merupakan uang bunganya saja belum termasuk pokok. Yang tentu saja hal itu membuat Namyeon kesal kepada Kang Jin yang dianggap sedang memerasnya. Namun sayang, kontrak perjanjian telah ditandatanganinya, yang membuat Namyeon mau tidak mau harus tetap membayarnya lagi. Kini keadaan Namyeon dan Kang Jin pun mulai terbalik, yang biasa hidup Kang Jin penuh derita kini dia mulai merasakan bahagia setelah mendapatkan gaji besar sekaligus perlindungan dari Bos Rang.
Sebaliknya Namyong sendiri mulai merasakan arti derita lantaran hartanya yang harus terkuras akibat terus membayar cicilan hutang kepada Kang Jin. Tak hanya itu, secara perlahan Namyong juga mulai dijauhi oleh teman-temannya sebab mereka yang malu memiliki teman seperti Namyong yang terlilit hutang kepada rentenir. Lalu Shin berganti kepada Dayong yang sedang melamun sedih sambil memegang uang banyak di tangannya. Entah apa yang sebenarnya terjadi sebab Shin pun langsung dibawa pada esok harinya yang dimana terlihat Dayong yang sedang ditemui oleh seorang polisi. Polisi itu memberikan surat laporan pencurian yang dilakukan Dayong kepada pelanggannya. Dan itulah alasan mengapa Dayong sangat bersedih saat malam tadi sambil memegangi uang. Rupanya selama ini ia tidak pernah benar-benar menjadi pemuas pelanggannya, melainkan ia langsung mencuri uang pelanggan-pelanggannya saat akan diajak tidur. Lalu si pak polisi itu pun menawarkan akan menutup kasus ini asalkan Dayong mau tidur dengannya. Tentu saja ia pun menolak dan langsung pergi dari sana. Setelah itu terlihat Dayong yang sedang berada di pinggir jalan untuk menunggu Kang Jin. Yang ternyata ia ingin mengajak Kang Jin untuk berkencan dengannya. Tentu saja Kang Jin pun menyetujuinya. Dan mereka berdua pun pergi mengobrol di sebuah kafe. Dalam obrolan ini Dayong pun curhat kalau ekonomi keluarganya sedang hancur akibat bangkrut, dan selama ini ia rela bekerja susah payah untuk melanjutkan sekolahnya. Mendengar hal itu Kang Jin pun mulai merasa kasihan kepadanya. Sehingga ia pun menyuruh Dayong untuk menghubunginya jika sedang membutuhkan sesuatu. Setelah pulang kencan Kang Jin pun pergi ke tempat Bos Rang untuk membahas perluasan bisnis pinjaman ini. Bos Rang pun menyuruh Kang Jin untuk memperluas pinjaman ini ke semua siswa di sekolahnya. Mengapa targetnya para siswa? Karena menurut penelitian Bos Rang dia mengetahui kalau siswa-siswa sekarang sangatlah bergengsi untuk adu outfit. Mereka tidak mempedulikan keadaan ekonomi karena yang terpenting menurut mereka adalah gaya. Maka sudah pas, para siswa akan tergiur jika diberikan pinjaman oleh Kang Jin. Dan betul saja, dalam waktu sekejap Kang Jin pun berhasil memikat banyak sekali siswa untuk meminjam uang di Bos Rang. Dengan dibantu Mansu ia pun dengan mudah membuat para siswa mau menandatangani pinjaman dengan bunga yang besar. Tidak hanya itu, Pak Guru juga banyak yang ikut meminjamnya. Dan karena hal ini juga Kang Jin pun kini mulai disegani dan dihormati oleh murid-murid sebagai bos kolektor. Tidak ada satupun murid yang berani mengganggunya termasuk Namyong dan anak buahnya. Tapi siapa sangka, Dayong pun telah ikut menandatangani untuk meminjam uang kepada Kang Jin. Lalu Haiyuan pun yang mengetahui itu mencoba menyadarkan Dayong untuk jangan terikat pinjaman yang bisa menghancurkan hidupnya. Namun sayangnya, semua itu hanyalah sia-sia saja, lantaran Dayong yang tidak mempedulikannya. Dalam waktu yang singkat Kang Jin pun berhasil merubah hidupnya menjadi orang kaya. Dia mendapatkan banyak uang gaji plus bonus hasil dari kerja kerasnya. Dan akibatnya, keseharian hidupnya pun mulai berubah juga. Lantaran Kang Jin yang selalu pergi ke klub malam untuk menikmati uang haram ini. Setelah mabuk Kang Jin pun pergi berkencan lagi dengan Dayong. Terlihat juga kalau Dayong yang sudah mulai menyukainya, sehingga mereka berdua pun resmi berpacaran. Di sisi lain Namyong sendiri sedang merasa sangat frustasi saat mengetahui kalau murid-murid di sekolah sudah mulai tunduk dan takut kepada Kang Jin, yang artinya cepat atau lambat kekuasaannya pasti akan diambil alih oleh Kang Jin. Maka dari itu, Da pun berencana akan melawan Kang Jin demi mempertahankan kekuasaannya. Di keesokan harinya Namyong langsung bergerak dengan menghasut Namso dengan berkata, kalau sebenarnya selama ini Namso sedang dimanfaatkan. Namyong berkata jika saja ia menjadi Namso mungkin dirinya akan meminta wilayahnya sendiri kepada Bos Rang, agar tidak dijajah oleh Kang Jin. Lalu Namso yang bodoh pun malah terhasut oleh semua perkataan itu. Setelah itu ia pun pergi menemui Kang Jin untuk memberikan hasil setoran dari murid-murid yang menyicil hutangnya. Namun Kang Jin pun malah marah-marah sebab uang yang disetorkannya masih kurang yang membuat Namso pun merasa sakit hati dan berpikir kembali bahwa apa yang dikatakan Namyong ada benarnya. Tanpa sepengetahuan Kang Jin ia pun pergi menemui Bos Rang untuk meminta jatah wilayah. Hal itu ia lakukan karena tidak ingin bekerja di bawah perintahnya Kang Jin. Mendengar hal itu Bos Rang pun marah, lantaran Namso yang dianggap telah mengkhianati Kang Jin. Namun Namso berkata bahwa pembagian wilayah ini justru malah akan membesarkan bisnisnya Bos Rang. Dan Bos Rang yang memang sangat mata duitan akhirnya terpengaruh dengan perkataannya itu. Dan ia pun menyetujui untuk memberikan jatah wilayah kepada Namso.
Di waktu yang sama Haiwan sedang memberikan uang kepada Dayong untuk membantunya agar bisa melunasi hutang kepada Kang Jin. Akan tetapi sama dengan sebelumnya, Dayong menolak dan meminta Haiwan untuk jangan ikut campur ke dalam urusannya. Sedangkan di sisi lain para murid yang terlilit hutang mulai membenci Kang Jin yang sudah mulai keterlaluan menagihnya. Maka dari itu mereka pun berpikir akan mulai melawan Kang Jin yang telah semena-mena terhadap mereka. Dan ternyata hal itu pun dijadikan kesempatan oleh Namyong untuk bisa menghancurkan Kang Jin. Namyong pun menghasut siswa itu untuk jangan membayar hutangnya kepada Kang Jin. Dan ia sendiri yang akan melindunginya jika Kang Jin melakukan pengancaman akan menghajar mereka. Di hari itu juga mereka semua pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Kang Jin yang memiliki bisnis pinjaman ilegal. Para siswa mengeluh dengan pinjaman itu yang secara perlahan menghancurkan hidup mereka. Mereka mengadu kalau Kang Jin telah di-backup oleh seorang gangster yang tidak lain adalah Bos Rang. Ketika laporan ini sedang diajukan, Pak Polisi tidak sengaja mendengarnya dan ia pun sangat terkejut saat mengetahui kalau Bos Rang akan dilaporkan atas kasus pinjaman ilegal di kalangan para siswa. Sedangkan Kang Jin sendiri sedang merasakan marah saat mengetahui kalau Namso telah meminta membagi wilayah kepada Kang Jin. Dengan penuh amarah ia pun menelpon kedua anak buahnya Bos Rang untuk menghajar Namso yang dianggap telah mengkhianatinya. Tetapi sayang sekali mereka menolak, sebab Bos Rang yang telah setuju membagi wilayah mereka berdua. Dan terbaginya wilayah itu telah membuat Kang Jin kewalahan untuk menagih siswa-siswa yang telah berhutang, yang membuatnya harus dimarahi habis-habisan oleh Bos Rang karena setoran uangnya yang kurang. Lalu Kang Jin pun menjelaskan bahwa dia cukup kewalahan menagih hutang setelah Namso tidak menjadi partnernya lagi. Tapi satu hal yang pasti yang membuatnya sulit menagih adalah yaitu para siswa yang tiba-tiba melakukan mogok pembayaran kepadanya. Mendengar hal itu Bos Rang pun memerintahkan kedua anak buahnya untuk pergi menagih hutang kepada orang tuanya saja. Setelah pertemuan itu Pak Polisi pun menelepon Bos Rang untuk pergi bersembunyi dari kota dulu dalam beberapa minggu ini, lantaran sekarang sedang ada banyak para siswa yang melapor dan menuntut Bos Rang atas pinjaman ilegal. Dan terungkaplah bahwa Pak Polisi ini adalah orang dalam Bos Rang di kepolisian. Mendengar hal itu Bos Rang pun agak sedikit terkejut. Dan ia berencana akan pergi jauh dulu sebelum keadaan kota mulai stabil. Kaburnya Bos Rang keluar kota telah membuat Kang Jin emosi karena telah ditinggalkan. Ia berpikir kalau Bos Rang sengaja menumbalkan dirinya, agar bisnis rentenir ini tidak ditutup oleh polisi. Di waktu yang sama, Dayong sedang dibully oleh Shinji dan kawannya. Mereka telah mengetahui kalau Dayong selalu pergi ke hotel bersama pelanggannya untuk mendapatkan uang. Di tengah pembulian itu, datanglah Namyong ke sana yang ingin membela Dayong. Semua itu dilakukan karena masih cinta kepada Dayong. Akan tetapi Dayong justru malah makin membenci Namyong yang seolah-olah sedang membelanya. Padahal ia tahu kalau semua kekacauan ini adalah ulahnya. Sedangkan Shinji sendiri merasakan sakit hati juga atas sikap Namyong. Kembali ke Dayong yang sedang menelpon Pak Polisi untuk memberitahukan kalau dirinya akan menyerahkan diri ke polisi. Tidak lama dari itu datanglah Kang Jin dengan keadaan panik dan gelisah. Ia berkata semuanya telah kacau dan kini dirinya menjadi buron polisi karena Bos Rang yang telah menumbalkannya. Di tengah kegelisahan itu datanglah Namyong dan anak buahnya yang ingin mengeroyok Kang Jin. Tapi untung saja Mansu datang tepat waktu yang menyuruh Kang Jin dan Dayong untuk naik ke atas motornya. Di sana Kang Jin bukannya berterima kasih tetapi justru malah memarahi Namso yang telah mengkhianatinya. Namun sialnya tiba-tiba saja para anak buahnya Namyong datang lagi untuk menangkap mereka. Lalu Namso pun memutuskan untuk melawan mereka demi Kang Jin dan Dayong agar mereka bisa kabur. Akan tetapi Namso pun harus mendapatkan serangan keras yang membuatnya pingsan. 왜 강진이 못 잡아? Lalu Kang Jin yang melihat Namso pingsan, dengan cepat membawanya ke rumah sakit. Sambil menunggu pemeriksaan ia pun dan Dayong saling mengobrol tentang kehidupannya masing-masing. Lalu Dayong pun berterus terang kalau sebenarnya, selama ini ia selalu pergi ke hotel, tetapi bukannya untuk tiduran melainkan hanya untuk mencuri uang mereka saja. Lalu Shin berganti kepada Bos Rang yang sedang mendapatkan telepon dari Pak Polisi. Di dalam pembicaraan itu Pak Polisi pun meminta Bos Rang untuk menangkap dan menyingkirkan Dayong.
Sebab Dayong yang telah merekam semua pembicaraannya yang memaksa Dayong untuk tidur bersamanya. Imbasnya Bos Rang juga pasti akan kena juga sebagai orang yang selalu menyuap pak polisi tersebut, agar bisnis haramnya terus berjalan. Mendengar hal itu Bos Rang pun dan kedua anak buahnya langsung kembali ke kota untuk menyingkirkan Dayong terlebih dahulu. Dalam waktu singkat saja Bos Rang pun berhasil menyekap Dayong yang kebetulan sedang berada di rumahnya. Di waktu yang sama, kabar penyekapan ini terdengar di telinganya Kang Jin dan Namyong. Lalu Kang Jin pun langsung bergegas ke rumahnya Dayong untuk menyelamatkannya. Namun sialnya ia justru malah dibuat babak belur oleh mereka. Sedangkan Namyong sendiri malah memberitahukan Haiwon kalau Dayong sedang dalam bahaya. Dengan cepat Haiwon pun ke sana untuk menyelamatkan sang sahabat. Hingga saat sampai di sana, ia langsung menyabet lehernya Bos Rang dengan cutter. Haiwon rela masuk penjara atas percobaan pembunuhan demi menyelamatkan sahabatnya. Akan tetapi siapa sangka pembicaraan dan perkelahian tadi telah terekam oleh kamera Kang Jin yang terpasang di helmnya. Hal itu dilakukan agar bisa melaporkan Bos Rang ke polisi. Keesokan harinya Kang Jin dan Dayong pergi ke kantor polisi untuk memberikan semua rekaman itu. Dengan sigap kepolisian pun langsung menangkap pelakunya. Sedangkan di sekolah Namyong sendiri malah merasa sedih padahal semua keadaan telah berbalik kepadanya lagi. Rupanya ia sedang merindukan Kang Jin yang tidak masuk sekolah. Sedangkan Shinji sendiri malah nekat naik ke atas gedung untuk melakukan bunuh. Ia merasakan depresi akibat Namyong yang tidak mencintainya. Dan setelah itu Shinji pun langsung melompat dari gedung sekolah, dan dia pun tewas. Balik lagi kepada Kang Jin dan Dayong yang sedang menghabiskan waktu bersama di pantai. Mereka berdua pun mencoba tersenyum kembali setelah semua hal berat yang dilalui mereka. Kini mereka berdua pun harus sama-sama menanggung perbuatannya untuk masuk penjara. Beberapa bulan pun berlalu. Kini keadaan sekolah telah menjadi damai dan tentram lagi. Lalu Shin pun diperlihatkan Haiwon yang sedang berada di luar sekolah untuk menunggu Dayong dan Kang Jin pulang. Dia tidak tahu kalau Kang Jin dan Dayong tidak bersekolah lagi karena sedang mendekam di penjara. Dan setelah itu film pun berakhir dengan cap stempel di bangkunya Kang Jin.